Ibu akan mengambil absen sebelum itu supaya kita tahu hari ini siapa saja yang tidak hadir. Baik, yang dipanggil namanya mohon berdiri ya supaya kelihatan bahwa dia ada. Deborah, hadir Ibu. Tesalonika tidak hadir ya hari ini. Saya Penuhan sama Octavianus Penuh, hadir Bu Guru. Regina Luka, hadir Ibu Atalia Kabore, Freda Pahalila, hadir Gabriel Menyamonda, Hadir Ibu. Yunisian Sua, Hadir Bu. Efraim, tidak ada ya. Gabriel Samuel Gir, Hadir Bu. Agrito, miliknya hadir Bu. Jacqueline, dan terakhir Julio. Hadir Ibu. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, patutlah kita mengawalinya dengan doa. Dan Ibu memohon satu siswa untuk bersedia untuk berdoa di depan. Bisakah ada yang berani untuk berdoa di depan? Silakan. Pinggir Jo Ibu. Oke teman-teman, sebelum kita mulaikan belajar hari ini, berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan mengenai kita ini karena Dia berkati kami itu Yesus yang menjadi berkat untuk kami dan kami dalam Yesus Haleluya amin. Oke, baik. Kita akan masuk pada materi hari ini yaitu hidup bersyukur. Namun sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, apakah ada yang tahu apa itu bersyukur? Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Sama Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan masuk pada jawabannya yang sudah diberikan oleh adik-adik tadi itu sudah benar. Dan Ibu akan menjelaskan lagi apa itu hidup bersyukur. Bersyukur itu merupakan ungkapan dari seseorang atas pemberian dari Tuhan atau dari orang lain. Bersyukur pemberian itu seperti harta benda, kasih sayang, semangat, kepedulian dan lain-lain. Bersyukur juga tadi sudah dibilang oleh adik-adik sekalian adalah berterima kasih. Jadi kita berterima kasih atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan maupun orang tua kepada kita. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Di antaranya, yang pertama itu bernyanyi dan memuji Tuhan. Jadi untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita haruslah memuji Tuhan dalam misalnya seperti ibadah atau tidak di saat agama seperti ini pun kita pasti ada satu saat sebelum berdoa pasti kita akan memuji Tuhan. Dan itu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan yang kedua yaitu berdoa dan menyatakan kasih Tuhan. Berdoa pasti kita berdoa setiap hari. Siapa yang setiap bangun pagi sering berdoa? Banyak ya. Tidur malam ada yang sering berdoa juga? Ada. Bagus. Di situ kita menyatakan kasih Tuhan dari doa. Di situ kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dari doa-doa kita dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang selanjutnya, yang poin ketiga adalah mempersembahkan talenta kita. Di sini ada yang bisa bernyanyi? Ada. Oke. Itu adalah salah satu talenta yang diberikan Tuhan dan kita harus
talenta yang diberikan Tuhan agar dapat dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, pada poin yang keempat, membantu orang tua. Di sini adik-adik sekalian masih sering membantu orang tua kan? Masih. Ibu kira adik-adik sekalian sudah tidak sering membantu orang. Kita akan lanjut pada poin selanjutnya, yaitu giat belajar. Kita diberikan kepintaran dan juga pendidikan sekolah. Jadi kita haruslah giat-giat untuk belajar. Dan itu merupakan salah satu ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kita pendidikan, kepintaran. Dan poin selanjutnya yaitu merawat, menjaga dan melestarikan alam. Cara menjaga, merawat dan melestarikan alam itu seperti apa sih menurut adik-adik? Buang sampah. Bersihkan lingkungan. Apakah adik-adik juga masih sering membersihkan tempat tidur sendiri? Di sini dari gambar ini apa yang adik-adik ketahui? Apa yang adik-adik ketahui dari? Cerita Kabar tidak hidup. Baik, Ibu akan memutarkan satu video dan adik-adik silakan menonton. Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang menertawakanmu karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita menertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan.
Kita akan melanjutkan di kisah Nabi Noah. Tadi kan adik-adik sudah menonton videonya, di mana Nabi Nuh ini digambarkan sebagai orang yang benar pada masanya, di mana Nabi Nuh tetap bersyukur kepada Tuhan dari kejadian air bah itu. Dia tetap taat kepada Tuhan dan hidup tetap berserah kepada Tuhan. Yang selanjutnya, Nuh adalah orang yang hidup taat, di mana di saat Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera, dia tidak mengindahkan keinginan Tuhan untuk menyuruh ia untuk membuat bahtera, dan dia langsung membuat bahtera tersebut tanpa mempertanyakan alasan Tuhan kenapa untuk menyuruh ia untuk membuat bahtera itu. Selanjutnya, Nuh memulai pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan. Nuh memulai pekerjaannya yaitu membuat bahtera agar ia dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan melalui dari bahtera ini. Yang selanjutnya, orang-orang yang menertawakan Nuh yang membuat bahtera. Orang-orang yang menertawakan Nuh itu mengira Nuh adalah orang yang gila, karena menurut mereka, buat apa sih di padang gurun itu membuat bahtera, tidak ada air, jauh dari lautan. Jadi mereka menganggap Nuh gila. Yang selanjutnya adalah tadi orang-orang itu penuh dengan pikiran yang jahat dan kejam. Tuhan memusnahkan orang-orang yang ada di bumi itu karena sudah memiliki pikiran hati yang jahat. Mereka melakukan sesuatu yang bercela di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tidak menyelamatkan mereka dan memusnahkan mereka. Selanjutnya, bahtera Nuh terdampar di Gunung Ararat. Di sini setelah 40 hari 40 malam Nuh terombang-ambing di air bah, Nuh mengeluarkan satu burung merpati. Tetapi burung merpati itu pertama dia kembali lagi, dan selanjutnya dia mengeluarkan kembali lagi burung merpati itu, dan burung merpati itu membawa setangkai daun, sehingga Nuh sudah tahu bahwa air sudah surut dan mereka keluar dari bahtera. Dan yang terakhir, Nuh membuka pintu bahteranya dan mengeluarkan semua yang ada di dalamnya.